Kita tidak bisa mengontrol atas apa yang dilakukan oleh orang lain. Kita juga berharap tentu saja siapapun itu termasuk Dena Devanka hanya bisa mengontrol emosi pun juga tentu saja apapun yang dia miliki pun juga berserah kepada Tuhan atas masalah yang terjadi ke dalam kehidupannya. Termasuk juga untuk mengurus ketiga buah hatinya. Kita akan lihat bagaimana curahan hati seorang Dena Devanka, sulitnya untuk mengurus tiga buah hati. Tapi kita paham betul bahwa ada berkah di dalamnya. Kita saksikan nota yang berikut ini. 3 tahun berlalu usai berpisah dari Jonathan Fritzi, getar hati Dena Devanka masih mengalirkan air mata di wajahnya hingga sekarang. Bertahun-tahun mencoba diam menyimpan segala persoalan, Dena tak kuat lagi menahan derita saat masih bernaung di satu atap yang sama. Sempat menjadi sorotan publik karena segala drama di sepanjang proses perpisahan mereka, Dena harus melewati hari demi hari untuk menyatukan lagi kepingan hati yang hancur lebur sedemikian rupa. Beruntung, Dena punya anak-anak sebagai penguat. Di titik terendah, di saat ia benar-benar terpuruk, adalah anak-anak yang membuatnya tetap tabah menghadang segala ujian kehidupan. Saya mengalami perceraian 3 tahun yang lalu dengan mungkin kisah yang sebagian besar orang tahu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk berpisah karena saya sudah tidak sanggup lagi untuk menjalani rumah tangga. Tapi saya berjuang sampai titik di mana saya bertahan. Yang menguatkan pastinya anak-anak. Terkadang saya diam, Mas. Terkadang saya diam, tapi terkadang saya tidak mau terlibat dalam kehidupan pribadinya dia. Begitupun juga dengan itu yang saya harapkan dari dia. Tidak usah ikut campur dengan kehidupan pribadi saya. Jalan Dena Devanka dan sang mantan suami untuk memutus janji suci bergulir penuh drama. Putusan perceraian tak lantas menyudahi segala persoalan di antara mereka. Berkali-kali, Dena dan Ijong terlibat seteru dan perang urat saraf. Inilah salah satu yang paling disayangkan Dena Devanka, betapa perceraian sekalipun masih menyisakan perseteruan panjang dengan sang mantan. Saya ibaratnya saya sebegininya loh menjadi ibu, tapi kenapa masih dituduh yang tidak-tidak, masih manipulatif. Nah, saya sudah lelah Pak Ustadz. Justru ini yang aku sayangkan ya, karena aku membutuhkan co-parenting yang baik untuk ketiga anak-anak aku. Karena buat aku sudah cukup lelah, capek lahir dan batin untuk menanggapi hal-hal yang di kemudian hari menjadi sarkasme atau bullying mengenai framing kehidupan saya. Apalagi itu menyangkut kehidupan pribadi. Lelah bergulat dengan segala tuduhan, Dena Devanka juga harus menopang kehidupan sehari-hari dengan kerja kerasnya. Berpisah saja sudah begitu berat, tapi Dena tetap harus menjalani peran ganda, menjadi ibu, sekaligus mencari nafkah untuk anak-anak tercinta. Meski berat, tapi Dena tak pernah berkeluh kesah soal perjuangannya mencari uang untuk masa depan anak-anak. Diniatkan sebagai ibadah, Dena ikhlas berapapun nafkah anak yang diberikan oleh sang mantan. Jika seorang ibu yang memang berperan lebih daripada seorang ayah dalam menafkahi dan juga membesarkan anak, apakah itu merupakan jihad dalam Islam? Karena setahu saya, kalau mencukupi anak atau menafkahi anak itu bukan kewajiban seorang ibu. Karena saya sudah membesarkan anak, saya sudah menafkahi anak, saya sudah mengikhlaskan dengan nominal yang diberikan oleh beliau. Jadi saya sudah ibaratnya pasrah lah ya, mau ngasih berapa oke deh gitu loh. Asal kita baik-baik aja. Syarat saya kepada dia hanya kalau minta anak cukup baik-baik saja. Tidak perlu pakai emosi, harus mengerti kondisi anak misalnya lagi ujian atau apa. Sebagai pasangan, Dena dan Ijong memang gagal menjaga janji suci pernikahan. Tapi sebagai orang tua, Dena ingin ia dan mantan suami bisa menjalin komunikasi demi si buah hati. Sebab sampai kapanpun juga, ikatan mereka sebagai orang tua dari anak-anak tak akan pernah diputus oleh apapun juga. Lantas bagaimana pula Dena meraba masa depannya? Benarkah meski sudah 3 tahun berlalu sejak berpisah, Dena masih berkalang trauma untuk menjalin hubungan lagi? Boleh dibilang saya cukup trauma. Jadi saya cukup trauma dengan untuk menjalani hubungan lagi. Saya merasa setelah bercerai pun saya merasa terus seperti terzolimi ya. Ada oknum-oknum yang berusaha untuk memframing saya ya seperti kayak karakter lah. Sudah tidak perlu lagi melihat ke masa depan, mungkin
sekarang saya melihat anak saya tumbuh dengan luar biasa gitu. Saya bisa menyekolahkan mereka, alhamdulillah. Dan sekarang ibaratnya anak-anak mau apa, alhamdulillah saya bisa mencukupinya. Jadi tidak berlebihan tapi bisa cukup. Saya harus merelakan dalam arti semua rezeki anak pasti ada. Dan saya yakin Tuhan juga memberikan amanah buat saya gitu loh. Kok kenapa saya nih yang ngurus anak? Kenapa hak asuh anak ada di saya? Itu kan sebenarnya ada tujuannya gitu loh. Ya, apapun itu kan kita meyakini ya bahwa Tuhan kalau memberikan kita cobaan itu pasti dengan sekemampuan kita. Jadi percayalah, bagi mungkin para pemirsa Insert yang saat ini sedang menghadapi guncangan dalam hidupnya, itu tidak akan selamanya akan berakhir, dan semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih kuat usai cobaan tersebut. Luar biasa, sudah cocok sepertinya menjadi host dari Kajian Hati ya. Tapi Dena Devanka, kami juga adem sekali melihat bagaimana Dena Devanka, dan pada akhirnya juga pasti selalu ada hikmah di balik itu semua menjadi sebuah pendewasaan. Karena tentu saja ada yang bilang bahwa pernikahan adalah sebuah pembelajaran sampai kapanpun. Tapi bukan hanya pernikahan, akhir dari pernikahan pun hikmahnya akan bisa diambil sampai kapanpun.